Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas kenapa kita terus dan harus terus-menerus mendukung Anies Baswedan untuk menjadikan beliau ini presiden sebagai pendukung Anies Baswedan tentunya. Kebanyakan pendukung Anies Baswedan ini beragama. Beragama itu dalam agama apapun dilarang berputus asa. Dan yang kita ketahui, kita adalah pendukung militan Anies Baswedan. Dan kita berharap Anies Baswedan menjadi presiden. Itu kuncinya dulu. Kemudian kita tahu dunia ini fana. Dunia ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh manusia. Dunia ini bukan abadi. Dan begitu juga di pemerintahan. Pemerintahan itu tidak abadi, fana. Kemudian ada tahap-tahapnya, 5 tahun sekali. Namun jangan kita lupa. Gus Dur cuma 1 tahun, rencananya 5 tahun. Soeharto di periode terakhir rencananya dari tahun 97 sampai 2002. Setahun habis dia. Itu rencana, itu keinginan konstitusi. Tapi keinginan Tuhan lain, keinginan rakyat berbeda. Terus Megawati yang menggantikan Gus Dur mau ke periode berikutnya, itu keinginan Megawati, PDI dan lain-lain. Tapi dia dikalahkan oleh SBY. Itu keinginan namanya. Ada keinginan dari konstitusi, ada keinginan dari rakyat, ada keinginan dari para pendukungnya. Yang jalan bukan keinginan mereka-mereka semua. Yang jalan adalah keinginan dari Yang Maha Kuasa. Soekarno juga begitu. Menginginkan baik pendukungnya ataupun rakyat katanya seumur hidup. Tapi tahun 1966 Soeharto menurut Yang Maha Kuasa berhenti jadi presiden. Digantikan oleh si pemegang Super Semar Soeharto. Itu sejarah yang menjelaskan kepada kita. Dan dunia ini tidak berjalan baik sesuai dengan keinginan rakyat, sesuai dengan keinginan konstitusi, sesuai dengan keinginan-keinginan di dunia ini. Fana. Yang jalan adalah keinginan dari Yang Maha Kuasa. Itu sejarah kan? Sejarah, oke? Kita teruskan. Kemudian siapa yang menjamin sekarang ini Prabowo bisa 5 tahun? Keinginan dari Prabowo, keinginan dari Gibran, keinginan dari pendukung Prabowo 5 tahun. Kemudian mungkin saja mau lagi untuk periode berikutnya. Bisa jadi. Tapi siapa yang jamin keinginan ini sinkron dengan keinginan Yang Maha Kuasa? Yang Maha Kuasa sudah menjelaskan Gus Dur cuma setahun. Periode terakhir Soeharto cuma setahun juga. Megawati ingin untuk pemilihan berikutnya tak terpilih lagi. Itu keinginan siapa? Keinginan dari Yang Maha Kuasa. Kabar-kabarnya kemarin ada yang sampai keinginannya 3 periode. Tapi keinginan Yang Maha Kuasa tidak. Prabowo dan Gibran yang naik. Sekarang saya pertanyakan lagi. Siapa juga yang jamin Prabowo dan Gibran ini bisa sampai 5 tahun? Nah, di sini dia. Kalau seandainya di tengah jalan, Prabowo kemudian berhalangan tetap. Sesuai dengan konstitusi kita. Itu hukum kita. Gibran yang menggantikan menurut konstitusi. Itu keinginan konstitusi. Itu keinginan dari pendukung Gibran dan Prabowo. Kalau keinginan dari pendukung Anies Baswedan berbeda. Anies Baswedan yang ingin menggantikannya. Mungkin juga pendukung Ganjar menginginkan Ganjar yang menjadi pemimpinnya. Yang menggantikan Gibran. Konstitusi menyatakan menginginkan Gibran. Tapi kalau Tuhan tidak menginginkan ada peristiwa-peristiwa yang seperti reformasi 98. Kemudian Super Semar. G30 SPKI. Kita tidak menginginkan hal seperti itu. Tapi kalau Tuhan kun fayakun katanya, apa yang terjadi? Dan sebagai pendukung Anies Baswedan, kita menginginkan Anies Baswedan yang pegang itu. Kenapa? Karena dia juga ikut konstitusi kemarin. Karena dia bersama Ganjar, bersama Prabowo. Karena konstitusi kita itu menyatakan satu pasangan seharusnya begini saja. Kalau menurut kita. Yang nomor 2 nanti kalau Prabowo, misalnya nomor 1 dipilih rakyat. Kalau secara logikanya kan begitu. Prabowo misalnya dipilih rakyat, menang. Oke. Kemudian berhalangan tetap Prabowo, seharusnya Anies Baswedan yang menggantikan. Karena dia nomor 2, dipilih rakyat. Bukankah konstitusi itu menginginkan pemimpin itu adalah yang dipilih rakyat, yang paling banyak dipilih rakyat? Kalau yang paling banyak dipilih rakyat berhalangan tetap, tentu nomor 2 lagi. Kalau nomor 2 juga berhalangan tetap, Ganjar lagi. Makanya ada 3 calon, kalau bisa 10. Karena tidak pastinya, tidak abadinya, tidak sesuainya keinginan langit, keinginan Tuhan dengan keinginan manusia. Mungkin konstitusi kita harus kita tambahi lagi. Mungkin saja kan bisa dirubah oleh DPR dan pemerintah. Oke? Itu dia masalah pertama. Pertanyaan yang muncul adalah kenapa kita harus mendukung Anies Baswedan. Kemudian ada pertanyaan yang nyeleneh. Kenapa kita percaya kepada agama Islam? Jawabannya karena disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kenapa harus percaya kepada manusia yang bernama Nabi Muhammad?
Bolehkah kita kembali ke zaman jahiliyah dulu? Zaman Nabi Muhammad itu belum diangkat menjadi rasul. Dan begitu waktu dia menjadi rasul, banyak orang percaya kepada apa yang dikatakan dia itu adalah kebenaran. Padahal di luar logika. Kenapa begitu? Itu pertanyaan kita dulu. Karena sebelum diangkat menjadi nabi, Muhammad dikenal Al-Amin. Al-Amin itu apa? Antitesa dari munafik. Kejujuran Nabi Muhammad itu terbukti, itu kuncinya. Dia terbukti amanah, bisa dipercaya, berjanji dia bisa ditepati. Bukti dari bisa dipercaya, bisa diamanah dia, berjanji dia tepat itu, umur 25 tahun Ka'bah kan banjir. Tercampaklah Hajar Aswad. Dibangunlah oleh 4 kepala suku pada waktu zaman Nabi Muhammad yang berkuasa di Mekah. Dibangunlah kembali Ka'bah. Tapi mereka berselisih. Siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad? Hajar Aswad itu tanda gengsi. Kalau seseorang kepala suku bisa meletakkan, dia yang meletakkan Hajar Aswad itu, bisa-bisa peringkat dia akan naik di Mekah itu. Mereka silang sengketa di situ. Semua merasa berhak. Terpikirlah kepada kepala-kepala suku ini, seorang pemuda yang bernama Muhammad, berumur 25 tahun. Untuk menyelesaikan masalah itu. Yakin, itu 25 tahun Nabi Muhammad pada waktu itu. Yakin kepala suku ini ada seseorang yang amanah, jujur, dan berniat baik. Itulah kira-kira hampir sama dengan antitesa dari sifat munafik tadi itu. Kalau berjanji dia tepat, mereka yakin ada seorang pemuda yang bisa menyelesaikan masalah itu. Sangat gampang sama Nabi Muhammad. Dia kembangkan sorbannya, Hajar Aswad yang tercampak tadi itu, diletakkan di tengah-tengahnya, di sudut-sudut masing-masing sorbannya itu 4 segi itu, disuruhnya kepala suku itu membawanya ke dekat Hajar Aswad akan diletakkan tersebut. Dengan tangan dia letakkan lagi Hajar Aswad di Ka'bah yang baru dibangun. Artinya apa di situ? Pada waktu itu mereka yakin dengan Nabi Muhammad. Yakin karena kenapa? Karena kejujuran dia. Contoh apa kejujurannya? Kejujurannya itu apa? Contohnya. Nabi Muhammad terkenal dan jadi saudagar kaya sebelum dia menikah dengan Khadijah. Khadijah mempercayai dagangan kepada Nabi Muhammad yang terbukti laris. Kenapa laris dagangan Nabi Muhammad itu? Karena dia jujur. Dia mengatakan modal saya segini, untung saya segini. Sederhana sebenarnya. Namun apa yang terjadi? Begitu dia bawa dagangan apapun, Nabi Muhammad mengatakan dagangan ini mutunya bagus. Dagangan ini mutunya kurang. Harganya segini, modal saya segini. Kalau ditanya, orang yakin apa yang dibawa dia itu memang sebetul-betulnya intinya adalah memang benar barang itu bagus. Kalau dikatakannya bagus, kalau dikatakannya jelek, jelek. Dan mereka yakin juga bahwa untungnya cuma segitu. Akhirnya barang dagangannya laris, manis. Kejujuran itulah yang membuat juga Khadijah mempercayakan dia untuk membawa dagangannya ke negeri lain. Itu salah satu sekelumit kejujuran Nabi Muhammad. Amanahnya apa? Ada orang Yahudi yang mempercayakan kepada dia pada waktu dia belum menjadi kenabian, menitip barang kepada dia. Menitip barang sebentar katanya. Nabi Muhammad menyanggupinya. Dia titip barang itu di situ. Sampai Yahudi itu lupa, besok paginya baru Yahudi ingat. Dia bergegas, Yahudi itu merasa tidak yakin lagi dengan ada orang yang mau menitip barangnya, yang mau menunggui barang dia. Barang dia mungkin besar. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad masih nongkrong di situ, menunggui barang dagangan Yahudi. Itu kisahnya. Oke? Kisahnya yang dikatakan dalam hal ini antitesa dalam munafik. Setelah itu kejadian terus-menerus. 25 tahun, 20 tahun dia terkenal tak pernah berbohong. Berjanji ditepati. Begitu dia mengatakan ini turun dari Yang Maha Kuasa, Al-Quran ini turun dari Yang Maha Kuasa, ini perintah dari Yang Maha Kuasa, dan saya Nabi. Langsung orang percaya seperti Abu Bakar, Khadijah, semua percaya kepada dia. Karena terbukti tindakan dia, rekam jejak dia itu. Seperti itu, kan begitu. Kan sederhana. Dan kemudian dalam perjalanannya kita tahu Al-Quran itu membuktikan lagi kebenaran-kebenarannya. Contoh misalnya, tidakkah engkau melihat angin menyerbuki korma-korma dan lain-lain menyerbuki tumbuhan? Pada waktu itu belum ada ilmu biologi yang mengatakan ada perkawinan silang antara tumbuh-tumbuhan. Baru kebelakangan dibuktikan. Tapi pada waktu itu orang hanya percaya saja. Atau dia mengatakan dalam Al-Quran mengatakan begini, tidakkah engkau melihat 2 lautan yang dipisahkan oleh Tuhan? Kan itu dalam Al-Quran.
Orang Arab tak tahu itu di mana lautan itu ada air yang tidak bercampur. Baru belakangan baru diketahui ada sebuah lautan bertemu airnya tapi airnya tidak bercampur. Itu kan bukti-bukti. Setelah itu pada waktu itu orang hanya mempercayai. Dan kenapa orang mempercayai? Balik kita ke belakang. Karena tindakan dan perbuatan Nabi Muhammad itu terbukti. Itu kuncinya, oke? Seterusnya kenapa dengan Anies? Nah, kalau kita memilih pemimpin yang kita ikuti, yang ingin kita dorong, yang ingin kita jadikan pengganti yang tadi itu, kalau terjadi hal-hal yang fana, hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dari Yang Maha Kuasa, keinginan masyarakat konstitusi begini sampai akhir masa jabatan, atau memang setelah akhir jabatan nanti kita mendorong Anies Baswedan menjadi presiden, kenapa hal itu kita dorong? Karena tindakan Anies Baswedan ini sudah terbukti sama dengan Nabi Muhammad, karena kita dalam hal ini selalu berpedoman, baik memilih pemimpin, memilih diri sendiri, memilih menantu, memilih apapun, kita ingin memperdoman minimal orang yang mendekati sifat-sifat Nabi Muhammad. Loh, pertanyaannya, apa bukti tindakan dari Anies Baswedan ini yang mendekati, yang terbukti juga hampir mirip dengan tindakan Nabi Muhammad? Di mana dia amanahnya, di mana dia jujurnya, di mana dia berjanji ditepatinya. Contoh kejujuran dia adalah begini. Kita berbicara mengenai jabatan. Jabatan itu erat kaitan dengan korupsi. Anies Baswedan apakah ada tersangkut masalah korupsi? Ada. Baswedan selesai memenuhi panggilan KPK Rabu malam. Anies dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi Formula E. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir di KPK untuk memberikan keterangan terkait penyelenggaraan Formula E beberapa waktu lalu. Tak banyak yang disampaikan Anies seusai menjalani pemeriksaan di KPK. Anies memastikan telah memberikan seluruh informasi yang diperlukan KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang. Sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Pertanyaannya ada, tapi apakah terbukti? Formula E misalnya. Apakah terbukti sampai sekarang? Saya hanya sederhana mensinkronkannya. Kemudian amanah. Ada satu kasus di mana Anies Baswedan menjadi gubernur di Jakarta. Kemudian setelah setahun, dia karena diusung oleh Gerindra, pada tahun 2019 Anies Baswedan diminta menjadi wapresnya Prabowo. Ini hal-hal kecil yang ingin saya sampaikan, bukti amanahnya Anies Baswedan. Apa jawaban si Anies ini? Saya diamanahi. Artinya dia mencontoh sifat Nabi Muhammad. Antitesa dari munafik. Diamanahi selama 5 tahun oleh warga Jakarta di sini. Saya tidak ingin meninggalkan mereka. Itu namanya amanah di situ. Kalau kita korelasikan dengan Nabi Muhammad. Kemudian ini yang fenomenal sebenarnya. Tepat janji. Kampanyenya itu apa pada waktu itu? Yang fenomenal. Kampanyenya adalah untuk mencabut izin reklamasi. Pak Menawi Bapak sakit sorosawi kalau makan Pak Suki kan. Senang Pak. Jadi ini yang kita mau tanyakan, ini menarik ketika bicara reklamasi. Saya mempunyai kumpulan berita ketika 13 Oktober Pak Anies jelas mengatakan menolak reklamasi. 16 Desember 2016 menolak reklamasi. Tapi begitu masuk ke 8 Februari, Pak Anies mengatakan mau mengalihkan fungsi lahan reklamasi untuk kepentingan publik. Lalu di Februari lagi bilang menolak reklamasi lagi. Tapi bilang pro reklamasi akan dibangun fasilitas publik yang bisa bermanfaat semua warga. Di 17 Maret bilang kita akan ikutin pengadilan. Tadi terang-terangan mengatakan akan menolak reklamasi. Pertanyaan saya, dari 17 pulau reklamasi, ada satu pulau yang sudah dimanfaatkan, itu Pulau N. Banyak orang tidak pernah sadar, Tanjung Priok yang baru, itu Pulau N, itu sudah beroperasi, hasil reklamasi. Pertanyaan saya, kalau memang itu untuk mengurangi biaya logistik, kalau ditolak reklamasi yang sudah terlanjur dibangun, itu mau diapakan? Mau dibongkar atau diapakan? Ini yang saya pengen tahu. Terus bagaimana cara kita menghadapi keputusan pemerintah pusat, Kepres ini,
dari zaman Pak Harto yang udah diputuskan termasuk dari Bappenas, bagaimana kita membatalkan reklamasi yang akan menghasilkan 1,2 juta tenaga kerja, menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Ya. Jadi itu mau tanya. Pak Anies. Ya, saya rasa yang perlu disamakan, saya paham Pak Basuki bahwa kita memang perlu memikirkan soal reklamasi. Tapi pendekatan kita berbeda. Ini soal keberpihakan. Kita mau beri pada yang sama, pada siapa? Jakarta diputuskan punya lahan tambahan. Lalu lahan tambahannya untuk siapa? Di situ pertanyaan mendasarnya. Dan diberikannya pada siapa? Kepres 52 tahun 95 menyatakan eksplisit di pasal 4. Wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada gubernur. Karena itu ketika saya gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Jadi ketika ada sebuah lahan baru, saya katakan untuk kepentingan publik. Ini nomor satu. Yang kedua yang tidak kalah penting. Reklamasi itu sendiri yang sekarang dijalankan beda dengan yang ada di dalam kepres ini. Beda sekali. Kalau Anda lihat bentuknya, di kepres itu ada bentuknya. Yang sekarang berbeda sekali. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal pertemuan dengan pengembang reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Anies, pertemuan pada Agustus lalu digelar di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Tapi Anies mengaku hanya sebagai pendengar, tidak berkomentar sedikit pun. Memang mereka menemui dan kita dengarkan aja, tapi saya tidak ada komentar, dengerin aja. Siapa saja Pak yang hadir? Ya, yang Anda baca di majalah itu. Pak, Bapak ngerasa... Kabar pertemuan Anies Baswedan dengan pengembang pulau reklamasi berawal dari pemberitaan majalah Tempo. Kami kutip dari laman tempo.co, pertemuan berlangsung pada Agustus lalu di rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sengupta ini juga menunjukkan bahwa penurunan muka tanah di pulau artifisial itu berlangsung lebih cepat. Setelah kita lakukan verifikasi, maka gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut. Oke. Berjanji tepat itu yang paling penting oleh penjabat sekarang sebenarnya. Apalagi menempatkan kembali Kampung Akuarium yang diusir oleh Ahok. Kampung Akuarium yang pada bulan April 2016 digusur Ahok akhirnya dibangun lagi oleh Gubernur DKI saat ini Anies Baswedan. Bahkan pembangunan tahap 1 Kampung Susun Akuarium di Penjaringan Jakarta Utara telah rampung. 2 dari 5 blok bangunan sudah selesai dibangun, pemirsa, berisi 107 unit hunian yang siap ditempati warga. Provinsi DKI Jakarta telah selesai melakukan pembangunan tahap 1 di wilayah Penjaringan Jakarta Utara. Pertanyaan terakhir. Apakah ada hal-hal begitu di pemimpin lain? Mungkin ada. Tapi saya tak mau mencari yang lain daripada itu karena saya sudah mempelajari rekam jejaknya. Dan hampir tak ada celah pada Anies Baswedan. Korupsi tidak. Amanah dia 5 tahun di situ kan? Kan sederhana. Berjanji itu dua macam aja. Kita lihat janjinya itu yang untuk rakyat, yang keadilan, yang setara yang dikatakannya. Dia buktikan. Bukan abal-abal. Saya bertanya kepada kawan-kawan sekarang, mungkin kita harus cari alasan kenapa kita tidak meneruskan mendukung Anies Baswedan. Kita cari alasannya yang sampai sekarang belum saya dapati. Terima kasih.